lagi dengan Farens Craft. Kali ini saya akan membuat tas behel, menggunakan behel maksudnya. Nah, di sini kita menggunakan behel motif yang pita. Nah, cara membukanya seperti ini. Nah, tinggal didorong ke belakang. Nah, kalau ngunci tinggal dimajukan seperti ini. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya. Nah, di sini saya menggunakan dua warna, maron dengan warna krem. Di sini kremnya saya ingin membuat motif dengan motif mawar timbul, tapi kita pakai behel. Nah, ini untuk susunannya sama, kita pakai 2:3. Nah, cara untuk memasukkannya, jadi masih banyak yang bertanya gimana sih cara masukinnya. Nah, ini kita besarin lubangnya, kalau punya bor, nah lebih bagus gitu loh, bisa dibor. Terus kalau misalnya nggak punya, kita pakai aja ujung gunting diputar-putar. Jadi nanti lubang yang ini tuh membesar, nah nanti lebih mudah. Terus untuk memasukkannya kita gunakan tang. Kemudian untuk tali satinnya kita potong dulu runcing seperti ini, jadi serong seperti ini. Terus kita bakar supaya nanti pas masukin ke lubangnya itu nggak pecah. Jadi kita bakar seperti ini ya, bagian yang lancip ini kita bakar ujungnya. Terus nah ini lebih gampang untuk masukin ke bagian lubangnya. Kemudian untuk motif ini saya menggunakan 42 kepala. Ini karena kelipatan, ini kelipatan 3 ya, kita pakai 32 kepala. Nah, caranya ini kan total lubangnya ini 53. Jadi kalau kita bikin 42 tinggal dikurangi aja. Ini 53 dikurangi 42, sisanya 11 lubang. Jadi kita tidak isi sebanyak 11 lubang. Nah, masih banyak yang bingung apa cara untuk menentukan, katanya ininya beda jumlahnya. Tetap aja kita gunakan yang ini lubangnya berapa, tinggal kurangi 42. Nah, gitu caranya. Jadi nanti yang kosong, karena ini 53, jadi yang kosong 11 lubang. Nah, untuk pengaturannya suka-suka aja. Kalau di sini saya biar seimbang, jadi yang tengah ini kita pakai patokan ya, 1 berarti kan nanti tinggal 10. Nah, jadi yang sebelah sini 5 lubang, untuk yang sebelah sini juga 5 lubang. Ini, nah ini ya, ini saya loncati, ini 1, 2, loncatin ya, 3, 4 di sini. Ini jadi ada 4 lubang untuk bagian yang sisi sini yang kosong. Kemudian di bagian ini, dekat yang tengah ini, saya kasih lagi kosong 1 lubang di sini. Jadi ini 5, yang sebelah sini 5, baru yang tengah ini 1. Jadi pas 11 ya. Nah, cara untuk memasukkannya, jadi kita ikuti dari yang sini dulu. Ini merah. Terus pakai 2 tali warna krem, kemudian merah lagi sebanyak 4, krem lagi 2. Nah, terus seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, nah ini kan merah, udah sampai di sini itu kita nyampe di yang krem. Berarti kita lanjut di lubang yang sebelah sini. Ini kita isi dengan warna merah, maron ya. Terus 2 lagi krem, kemudian yang sini lagi kasih maron. Nah, jadi nanti pas di sebelah sini itu warna krem, di sini merah lagi. Nah, seperti itu. Jadi susunannya seperti itu. Nah, setelah kita menyusun, sudah masukkan, kemudian kita bikin simpulnya. Nah, ini masih banyak yang salah juga. Jadi yang di video awal saya itu masih ada yang salah untuk menyimpulkannya. Jadi cara menyimpulkannya, kita ambil 2 ya, seperti ini. Nah, ini kan 2 helai. 2 helai seperti ini. Nah, ini yang bagian depan ini kita simpan di bagian tengah. Nah, seperti ini. Terus yang di belakang ini sebagai pelilitnya supaya rapi. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi yang bagian dalam itu kita pakai sebagai pelilit. Nah, sama caranya kita bikin simpul aja. Jadi para pemula harus dikuasai dulu simpul dasar. Nah, seperti ini. Nah, terus yang ini, yang merah kita ambil, kan ini 2. Nih, kita ambil 2. Ini 2 helai. Tiap lubang 2 lubang gini kita ambil ya. Nah, terus yang bagian depan ini kita simpan di tengah seperti ini. Terus yang dari belakang, yang bawah ini kita bikin simpul. Nah, ini supaya rapi, untuk kelihatan untuk simpulnya. Nah, ini tapi untuk tali satin ini kita harus, misalnya untuk memulai motif baru itu harus kita rapikan lagi bagian atasnya.
Nah, seperti ini. Kita ambil lagi 2 lubang yang kita pakai untuk 2 simpul. Nah, untuk 1 simpul. Nah, yang tengah ini kita masukkan seperti ini, simpan di tengah ya. Yang depan ini kita simpan di tengah, bagian tengah, terus yang di belakang itu sebagai penyimpul. Nah, ini kita lakukan untuk semua sisinya dulu ya. Kita simpulkan seperti cara yang saya ajarkan barusan. Ini supaya lebih jelas lagi, saya ambil lagi yang krem. Nih, yang bagian dalam kan ini. Nah, bagian tengahnya, yang bagian depan ini kita simpan di tengah sebagai palang. Yang dari dalam sebelah sini, ini sebagai pelilitnya. Nah, ini harus dirapikan supaya kelihatan bagus. Nah, jadi simpulnya sama seperti ini. Semua kita simpulkan dulu ya. Nah, setelah kita sampai di baris ketiga ya. Ketiga ini kita mulainya dari bagian tengah. Jadi setelah 1, 2, 3, nah ini ke kirinya ini kita dari tengah. Jalannya dari tengah ke samping. Dari tengah ke samping. Yang ini yang sebelah sini juga sama. Jadi mulai jalannya dari tengah supaya nanti di bagian pinggirnya itu tidak keliru ya, tidak atau bingung. Kebanyakan kan di bagian yang ini, pinggirnya ini yang kebanyakan yang masih bingung. Nah, ini sama, kita jalan dari tengah, kita ambil sesuai alurnya, kita bikin simpul. Nah, terus yang sebelah sini juga sama, kita bikin simpul juga. Nah, ini kita simpul juga. Kemudian jalan ke kiri mengikuti alurnya. Nah, ini yang ini juga sama, jadi sesuai ini sela-selanya ini kita bikin simpul. Ini terlalu panjang, jadi nariknya itu agak susah ya, harap bersabar. Nah, terus yang di pinggir sini, nah ini tetap kita ikuti alurnya juga nih yang pinggir-pinggir ini sama. Nah, terus yang ini juga sama nih, jadi sesuai alurnya aja nih. Nah,
kemudian yang sampingnya ini ya, sampingnya ini kan udah nggak ada temennya, jadi nggak ada pasangannya, jadi kita biarkan. Jadi kalau udah nggak ada pasangannya kita tinggalkan, lanjut ke bagian tengahnya lagi. Ini ya, nggak ada pasangannya. Untuk bagian yang sini sudah ini, jadi nanti kita tinggal dulu, kita biarkan dulu, terus kita lanjut lagi dari yang sebelah sini dulu ya, jalan dulu dari yang tengah. Nah ini sudah sampai di ujung lagi. Nah ini tinggal yang warna krem nih ya, ini ada pasangannya. Nah setelah di krem ini, nah yang sebelah sini sudah tidak ada pasangannya, jadi kita biarkan dulu. Nah kita lanjutkan lagi dari tengah dulu sampai ke samping. Kemudian baru yang sebelah sini, kelihatan nggak ya? Ini, nah yang ini kita sambung dengan bagian yang ini, nih, yang dari sebelah sini. Ini ya. Jadi sambungannya dari sini. Ini krem 2 dari sebelah sini, terus yang sebelah sini maron. Nah ini kita sambung. Jadi untuk yang sebelahnya juga sama, caranya seperti ini ya. Jadi dilurusin dulu yang ini. Nah kita sambung dulu ini ya, tuh udah. Terus yang krem ini ada yang nih sambungannya, jadi yang menyambung itu yang dari ini, yang atas ini. Jadi nanti kita disambung lagi dengan yang sebelahnya. Ini nah ini sudah tersambung. Jadi yang seperti yang sebelah sini tuh, ini tersambung seperti ini, kelihatan ya. Nah ini kita sambung di sini, terus yang sebelah sini ini jadi sama tuh. Nah, jadi yang ini nanti kita tambahkan satu simpul. Nah seperti ini ya, ini sudah tersambung. Nanti kita tinggal bikin motifnya. Nah cara membuat motifnya, jadi kita tinggal yang ini, kita kan bikin simpul model mola timbul. Nah kita tinggal ambil yang ini, tengah ini kita jadikan palang. Kita ambil dulu dari yang sebelah sini, kita bikin lilitan. Ini 1, 2. Kemudian yang dari simpulnya ini, yang bagian kedua kita rapikan dulu ini. Ini dililit lagi dengan yang lilitan tadi ini. 1, 2. Kemudian yang sebelah sini ini jadikan palang, dililit 2 dari yang kanan. Nih. Nah, kemudian kita ambil lagi 1 dari tengah ini, terus kita lilitkan juga. Jadi caranya seperti mawar timbul yang kemarin itu, cuma kita bikin ini pakai behel dan pakai tali satin.
ini setelah dililit, kemudian di tengahnya kita bikin simpul. Nah, kita lakukan untuk semuanya dulu, sekelilingnya ya, kita lakukan, kita paskan dulu. Nah, kita bikinnya seperti ini modelnya dulu, semua sekelilingnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian sampingnya. Ini saya perbesar ya, biar kelihatan. Nah, untuk bagian yang ini, yang krem ini, kita turun 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ditadai lah di sebelah sini itu 5 untuk yang krem. Kemudian di bagian ini ya, ini tadi kan sambungannya di bagian sini, ini kita tambahkan 1 di sini untuk membuat lilitannya. Kemudian yang bagian sebelahnya ini 1, 2, 3 ya, diingat-ingat yang sebelah sini 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini 3 nih, 1, 2, 3. Tadi kan lilitannya di sebelah sini. Nah, terus supaya kita tahu benar apa salahnya, jadi kita bikin lilitan ini. Nah, kita paskan dulu, kita bikin motifnya. Ini bikin motifnya dulu. Nah, terus kita ambil yang tengahnya. Terus yang sebelah sini kita lilit juga dengan yang ini, 2 ini. Nah, ini sudah pas. Nah, kita bikin simpul. Nah, ini untuk motifnya sudah. Kemudian yang sebelah sini juga sama, nanti jadi di sini 2 ya. Ini sama ini 2, kita lilitkan, yang sebelah sini juga 2. Kita lihat yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya seperti ini. Nah, ini kita tambahkan 1, ini juga sama. Jadi di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang sebelah sini 3. 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita harus ngepaskan bagian yang ininya. Nanti kita lanjutkan untuk membuat semua lilitan seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini penampakan dari samping yang sudah dililit seperti ini. Nanti ini sampingnya jadinya seperti ini. Nih, sejajar antara motifnya ya. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama. Tuh, sejajar. Jadi caranya seperti kemarin saya ajarkan. Ini tinggal tambahkan 1, terus yang di sini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menyesuaikan dengan yang sini. Ini lurus tuh, berarti udah betul. Untuk yang bagian sini tuh udah lurus. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat motifnya. Jadi kita bikin motif ini seperti ini, mawar timbul. Jadi setelah kita bikin lilitan seperti ini, sekarang lanjut yang bagian tengahnya. Ini karena panjang ya, jadi juga di ini tempatnya kan agak kecil. Nah, kita akan mulai membuat bagian yang sebelah sini. Jadi caranya kita ambil yang ini,
dililit 2 dari yang tengah ini. Kita lilitkan dulu. Ini saya ulangi, kenapa? Takut ada yang belum bisa. Untuk yang pemula-pemula, ini saya jelaskan lagi. Nah, ini tali yang kedua. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, ini kita lilit 2 juga. Satu. Kemudian dua. Terus yang tengah ini, yang dari sebelah sini kita jadikan palang, dililit dengan palang yang dari kiri. Nah, ini baru bagian tengahnya. Terus kita lanjutkan dari yang pinggir-pinggirnya. Nah, ini kita lilit 3 helai. Satu, dua, tiga. Nah, ini berhenti. Terus kita ambil yang dari sini, ini sebagai palang, yang ini dililit 3 helai juga. Satu, dua, tiga. Nih, 3 ya. Terus yang dari sini kita jadikan palang, dililit dari yang kiri. Nah, kita lakukan semuanya seperti ini caranya. Terus kita lanjutkan dengan yang bagian sini. Ini setiap kita akan mulai, kita rapikan dulu yang bagian atasnya, karena kalau yang tali satin seperti ini mudah longgar, jadi harus kita rapikan setiap kita mulai membuat motifnya. Nah, ini kita lilitkan ke bagian sini ya. Kita lilitkan dulu sebanyak 2 kali. Nah, terus helai kedua yang dari tengah ini kemudian ambil palangnya lagi, yang ini yang maron, kita lilit lagi. Ini yang ketiga. Keempat ini. Satu, dua. Nah, kemudian yang sebelah sini sama, jadi kita betulkan dulu yang bagian ini, kita tarik-tarik seperti ini, jadi supaya rapi hasilnya. Dililit lagi, kita ambil yang pinggir-pinggirnya ini ya, 2. Jadi yang krem ini kita lilitkan sebanyak 2 helai. 1, 2. Kita ambil lagi, ini dililit dengan yang krem 2 helai. Terus yang ini ambil yang ketiga, palang ketiga warna maron. 1, 2. Kemudian ambil lagi satu,
2. Nah, baru yang bawah ini terus kita bikin simpul. Nah, kita lakukan untuk semuanya, ini sekelilingnya kita lakukan seperti ini. Kita lanjut dulu. Nah, setelah kita bikin semua seperti ini sekelilingnya, nah terus kan ini ketemu di bagian sini, yang tengah ini. Nah ini nanti kan kita kemarin sampai sini sekelilingnya, terus di sela-selanya ini yang lilitan ini kita bikin simpul dan motifnya. Nah, ini kita ambil 2 dari kiri dan 2 dari kanan, terus kita bikin simpul. Nah, setelah seperti ini, simpul seperti ini, terus kita langsung bikin motif lagi. Nah, motifnya seperti yang kemarin saya ajarkan ini. Motif mawar timbul. Sebanyak 2 ini. Terus kita ambil yang tengah, kita lilitkan lagi 1, 2. Nah, ini nanti kita bikin mawar timbulnya sebanyak 3 baris ke bawah. Jadi ngitungnya nanti saya kasih tahu. Nah, ini kita bikin mawarnya dulu. Nah, caranya jadi seperti ini ya. Jadi di sela-sela yang ini lilitan ini baru kita bikin simpul dan bikin motifnya ini seperti ini. Ini kita lakukan sebanyak 3 baris. Nah, di sini saya 3 baris ya. Cara ngitungnya seperti ini, 1, 2, 3. Di bagian yang ini 2. Nah, kita lanjutkan untuk seluruh bagian ya, depan dan belakang kita lakukan seperti ini dulu. Nah, di sini kita bikin ini 3 baris, kemudian yang sebelah sini juga sama 3 baris. Ya, biar seimbang. Jadi supaya kelihatan agak besar, jadi kita tambahkan 1 baris di sini ya. Jadi totalnya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ke bawah. Nah, kemudian setelah di bagian yang sini, setelah 6 ini kita tinggal tambahkan ini simpul ya, simpul dasar. Kemudian di bagian sininya ini ada 3 simpul, ada 2 ini ya. Jadi yang bagian tengah ini 1, terus di bawahnya 2 simpul seperti ini. Nah, ini nanti kita menentukan alasnya dari bagian yang ini. Jadi kita hitung 1 2 3. Terus di bagian pojokannya, sudutnya ini saya pakai nih. Jadi pakai di bagian sudut ini, jadi lurusnya yang ini ya. Ini terus ke bawah saya pakai 5 untuk bagian sudutnya. Kelihatan? Nah, ini 5 sudutnya, jadi ngitungnya dari yang tengah ini, pojokan ini. Nah, ini terus ke bawah ini. Nah, ini ngitungnya 1 ya. Ini 1, kita tambahkan 2, bagian sini 2. Jadi ke bawahnya 5. Turun 5. Kemudian untuk yang sebelah sini 16. Ya. 16, yang pojokannya lagi 5. Yang sebelah sininya juga 5. Ini agak sulit karena tempatnya ya, jadi nggak kelihatan. Nanti saya tunjukkan bagian bawahnya, caranya bisa dilihat di judul alas tanpa dibalik. Ini untuk alasnya ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya.